Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian Masjid Nurut Taqwa Al Dewan Daru yang saya muliakan, bersyukur kehadirat Allah bisa istiqomah. Alhamdulillah. Istiqomahnya ini yang mahal. Ajek tetap. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu ajek. Dilampai secara rutin. Itu yang disebut istiqomah. Terus al-istiqomah selain ainul karomah, matanya keramat, kemuliaan, bahkan istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu mengalahkan orang yang memiliki 1000 keramat. 1000 keramat. 1000 keramat. Orang keramat itu Masya Allah Pak. Dulu itu bisa terbang, punya karomah. Sebagai ulama dulu. Ulama umat Islam ini dulu pernah ditantang di India. Jadi di lapangan terbuka, maunya mau ngenyek Islam saat itu. Diundanglah semua ulama-ulama kaum muslimin ke lapangan itu oleh orang-orang Hindu di sana, mau pamer. Yang namanya kenapa kiai ini orang Hindu ini kenapa namanya? Hah? Kiai. Kiai ini orang Hindu itu loh. Oh, itu. Kok koyok Nasrani nggih? Ya pokoknya pimpinan lah, pasti ada namanya sendiri. Nah, dua pendetanya ini pakai pakaian khasnya itu tampil di acara itu so terbang Pak. Ya pendetanya ini so terbang ke angkasa. Ya dibantu jin barangkali ya, orang kafir. Tapi bukan dari malaikat, dari jin. Oleh panitia itu ditantang, mana dari Islam? Coba ditampilkan. Kiai di depan itu pengen, yuk apa cak? Sembuh karo ya apa ini? Ais ndonga yuk maca sholawat. Ayo, maca sholawat. Dengan istiqomahnya kiai tadi itu, dengan bacaan wiritan-wiritan yang beliau istiqomahkan selama ini, lah kok bengkiaknya kiai itu didoain, disolawatin, dipukul gini. Terbang kon, pukul wong iku. Ini bengkiake Pak, terbang loro. Bengkiak kiai tadi lah ngejar wong
kiai ini biksu tadi itu pendetanya itu dikejar geger itu dipenuhi karo beng kiai tadi itu dipukul gini gegere dok ngono roto Pak roto lah kok yang lain ngomong gini iki baru beng kiai padahal kiainya gak iso iki baru beng kiai iki ndah niyo wonge waduh wis gak usah pamer-pamer ngono nang wong Islam ya wis gak usah wis akhirnya karena ada kecelakaan seperti itu dibuyarno masuk rumah sakit empuk kabare mati paling belum saya cek lagi kabar di India. Hadirin sekalian, itu namanya karomah Pak. Karomah itu kemuliaan ya, yang diberikan Allah kepada walinya Allah yang bukan nabi. Kalau nabi kan namanya mukjizat. Kalau nabi, kalau terjadi pada di sini Mas, masa saya ngiri Mas? Ini nguji saya lagi nih. Bolak-balik diuji aja kiai ini. Nah, kalau sampai naruh sebelah kiri, berarti saya tangan kiri dong, seperti setan. Lulus Mas, lulus. Diuji lagi. Lulus saya. Ya, akhlaknya kupingi cangkir, lurus tangan kanan. Oke, syukran. Jazakumullahu khair. Sesekali kopi susu ngono lho Mas. Ojo teh Mas. Nawar koyo warung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai Jumat ketiga bulan depan ya kopi susu biar tak ngantuk. Hadirin, kembali ke karomah tadi ya. Karomah itu diberikan Allah kepada ulama yang istiqomah. Diberikan kemuliaan namanya. Karomah itu kemuliaan. Kalau terjadi pada Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Ya. Akhirnya dikatakan bahwa al-istiqomah khairun min alfi karomah. Kalah masih dengan istiqomah Pak. Istiqomah itu enggak mesti kudu kiai buatan. Istiqomah itu tidak mesti jadi harus ustadz, harus kiai buatan. Siapapun umat Islam, siapapun sudah yang memiliki amalan yang diistiqomahkan, pasti dia akan mengungguli karomat-karomatnya, mengungguli keramat-keramat itu. 1:1000. Khairun min alfi karomat. Lebih baik daripada 1000 keramat. Hadirin yang saya muliakan. Ada lagi al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu matanya keramat. Mata ini kan urgen Pak ya, penting. Uang tak gak duwe moto. Waduh. Susah Pak, mau ke masjid kayak Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, dulu tukang adzan subuh. Beliau itu buta, sudah tua. Pernah suan ke Kanjeng Nabi minta keringanan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wah, kamu Abdullah dalem Kanjeng Nabi. Ada apa? Saya ini kan buta ya Rasul. Wis ngerti. Terus dan sudah tua. Sendiri lagi. Tidak ada yang nganter ke masjid. Kula mbok izin Kanjeng Nabi pengen sholat di rumah cekak keloro-keloro.
Gak ono sing nuntun, saya sudah tua. Pripun Kanjeng Nabi? Naluri kasih sayangi Kanjeng Nabi langsung ngomong, iya, oke, silahkan. Matur nuwun Kanjeng Nabi. Begitu melangkah mau pulang, dapat satu langkah Pak, dipanggil lagi oleh Nabi, ya Abdullah ta'al. Kembali lagi Abdullah menghadap Nabi. Dalam Kanjeng Nabi, hal sami'tan nida, apakah kamu selama ini masih mendengar adzan? Kerungu adzan? Bala ya Rasulullah. Leres Kanjeng Nabi, kula sik mereng adzan. Fa'ajib. Gitu. Fa'ajib. Datangi. Di mana kamu dengar adzan itu, fa'ajib, datangi. Buta, tua, sendiri, tidak ada yang nuntun ke masjid. Dianjurkan, masih disuruh berjamaah. Tiang sakniki pura-pura pijak, sik enom, wakeh wong, dalane ono listrike, gak mampu menuju masjid. Naudzubil. Masya Allah. Kula panjenengan ngeten niki Pak, syukur, disyukuri. Sikil sik sehat, moto sik awas, awak sik seger meger, iso istiqomah jamaah subuh, masjid api, bersih bersinar, sunlight. Ini disyukuri Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya termasuk tiang ingkang bejreh bahasa Bondowosonya, termasuk orang yang bejreh jom, orang yang beruntung. Mari kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini ke hadis napa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi cirinya hadis qudsi itu qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Jadi dawe Gusti Allah tapi gak ono di Quran. Anane di hadis niki. Sinten sing dawuh? Gusti Allah, Pak. Ini cirinya napa wau? Cirinya hadis qudsi. Hadis qudsi itu dawe Allah tapi ora eneng di Quran. Anane di hadis. Hadis qudsi ini bunyinya qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini yang pertama nih. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku. Innaka da'autani wa rajautani ghafartu laka. Kau berdoa kepadaku, kau memohon kepadaku, maka aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau. Ala ma kana minka wala ubali. Dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu.
Lebih-lebih kalau di jam 2:30 malam, Pak, atau jam 3, 2:30, itu waktu-waktu yang mustajabah. Istiqomah bangun, sholat walaupun 2 rakaat, angkat tangan kita, nyuwuno kebutuhan kula jenengan. Apa saat ini yang kita butuhkan? Nyaur utang, nyuwun. Butuh rapi yo. Jawab. Apa kebutuhan saat ini? Yang kedua, ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama summa taghfartani ghafartu laka. Yang kedua, wahai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Walaupun sebanyak apa bau? Awan di langit, kalau kau minta ampunan akan aku kabulkan. Yang ketiga, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusrik bi syai'an la ataituka bi qurababiha maghfiratun. Ini kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, dosamu sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula apa? Maghfiratan, berupa ampunan. Hadis sahih, hasan sahih, rawahu at-Tirmidzi. Wa qala at-Tirmidzi, hada hadisun hasanun sahih. Hadirin yang saya muliakan, ada anane waktu niku digunakan dengan baik. Sepertiga malam itu waktu-waktu mustajabah yang masih diperhatikan oleh Allah. Setiap habis sholat itu mustajabah, Pak. Mustajabah, ya, mustajabah itu. Turunnya hujan, ya, langsung jenengan berdoa. Begitu hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an, terus ditambah doa-doa hajat bulan jenengan. Ya Allah, ya Allah, apa hajatnya sebutkan. Itu di saat-saat yang sangat mustajabah. Hadirin yang saya muliakan, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini berisi tentang kabar gembira, belas kasih dan kemurahan yang besar dari Allah. Tidak terhitung banyaknya karunia, kebaikan, belas kasihnya, pemberian Allah kepada hambanya. Ini poin yang pertama yang bisa kita rasakan dengan hadis ini. Betapa luar biasa karunia Allah. Yang kedua, yang semakna dengan hadis ini, ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah lebih gembira atas taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali hewannya beserta ulaane, barang-barang yang ada di punggung hewan itu yang hilang.
kok ketemu kembali bungane yo nopo. Jadi digambarkan ana wong habis kulaan. Ana wong habis kulaan nang pasar blimbing. Sembarang kendaraannya diisi full. Saat itu kendaraannya pickupnya wong biyen niku ya jaran niku di atasnya kan itu ada tempat kayak keranjang itu Pak, keranjang kawede kanan kiri, di atas pungjungnya sik diparingi keranjang lagi. Jadi telung keranjang itu full kulaan. Pulang nyampe tengah perjalanan wong ini kok terasa ngantuknya yang gak kuat. Ngantuk gak karu-karuan. Yaudah ditaruh, gak kober tidur tak kuat, matanya gak kuat. Habis itu begitu ditinggal sedilut itu. Ditinggal sedilut. Ditinggal tidur maksudnya. Begitu melek, loh, jarane hilang. Berikut dagangannya. Saya bisa kebayang. Duwe yang dikai kulaan ikut tok. Kate di kabeh no, dikai kulaan kabeh. Mari ngono ilang. Betapa susahnya luar biasa. Dicari ke arah timur ka ono, dicari ke arah barat ka ono, dicari ke arah utara ka ono, dicari ke arah selatan ka ono. Nanti bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Saking bingungnya orang tersebut pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud sampai tertidur karena masih ngantuk. Sujudnya itu Pak, memohon doa dalam sujudnya sampai tertidur. Begitu bangun dari sujud, lah kok jarane berikut barangnya di depan mata. Kebayang gak bahagianya? Bahagianya luar biasa. Jarane dan barang-barang ini kiwau teko dewe tidak dicari. Mak bedunduk di depan matanya. Kebayang bahagianya orang tersebut Pak. Tapi masih kalah dengan bahagianya Allah jika ada hambanya yang berlumuran dosa kemudian bertaubat kepada Allah. Jauh lebih suka, Allah jauh lebih gembira dibandingkan orang itu tadi. Orang yang kehilangan terus ketemu maneh. Betapa senangnya Gusti Allah kalau ada hambanya yang bertaubat. Ya seperti itu girangnya Allah. Girangnya Gusti Allah. Wasik watonya. Apa? Teh ngono, lek kopi susu ndak. Kopi susu. Kopi susu tak kira hilang, tinggal kopi ini hilang tinggal enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Gusti Allah lebih bahagia daripada hambanya yang kehilangan jarani penuh dengan barang-barang kulaan tadi. Begitu ketemu kembali, kita gak kebayang bahagianya orang itu. Dibandingkan Allah melihat hambanya yang bertaubat, jauh lebih bahagia. Masya Allah ya. Oleh karena itu
istighfarlah yang banyak, istiqomahlah istighfar yang banyak. Ya, ayo bersama dulu doa Sayyidul Istighfar sekali saja. Allahumma, lo bareng, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Ini kesukaannya Rasulullah. Dalam memberi contoh umatnya, Nabi membaca Sayyidul Istighfar itu sehari itu 100. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Rasulullah. Kita berapa Pak jenengan? Sekali. Kapan? Niki wau bareng. Kanjeng Nabi yang sudah divonis surga, gak mungkin neraka. Iku lho seistighfar koyok ngono sedina 100. Awa-awaan surga belum tentu neraka embuh gak ero. Dijak istighfar males. Masya Allah. Poin yang ketiga dari hadis tadi itu apa? Dengan demikian sejatinya sebagai seorang muslim haruslah pantang menyerah dari rahmatipun Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah menyerah untuk bertaubat dan mengakui kesalahan kepada Allah. Di sana ada Zat yang Maha Pengampun, ada Zat yang Maha Pemaaf. Inilah obat yang Allah berikan kepada hambanya agar selalu berkeyakinan adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. La tai'asu min rahmatillah. Yang keempat, apa kesimpulan dari hadis tadi itu? Yang keempat, berdoa itu diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Yakin doa kita akan dikabul. Jangan pernah berdoa begini, ya Allah, berilah aku ampunan jika engkau mau. Nah, tidak usah begitu. Ya Allah, berilah aku kesehatan jika engkau mau. Apa itu? Apa itu? Jangan doa begitu. Tetapi yakinlah bahwa doa kita akan dikabul. Yang kelima, maaf Allah, ampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa seorang hamba jika ia minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pernah dulu saya sampaikan, dulu Nabi Musa kedatangan tamu perempuan, matanya sampai cekung dan kering, bahkan menghitam di pelupuk di mata ini Pak, saking banyaknya nangis karena menyesali terhadap dosa-dosanya. Dosanya gak ringan. Minta tolong Nabi Musa untuk dimohonkan dimintakan, diistighfarkan, dimintakan ampun kepada Allah. Si perempuan ini nangis gak karu-karuan. Curiga Nabi Musa, tanya, "Nduk, dosa apa sih? Kok sampai koyok ngono? Ngono sing ngono tapi ojo ngono. Ngene wae. Apa dosamu?"
dengan tambah menangis dan tambah menjerit, iling dosanya tadi itu. Terus dia pelan-pelan menjawab. Apa jawaban perempuan tadi itu? Ya Nabi Allah Musa, kula berzina. Terus saya tunggu kelahiran anak saya. Begitu anak saya lahir, saya cekik, saya bunuh. Saya tidak kuat menahan aib ini. Jadi dosanya 2 kali. Dosanya zina dan dosanya membunuh. Langsung Nabi Musa mukanya ini memerah, puncak kemarahan yang luar biasa karena takut adab Allah segera turun. Diusirlah perempuan itu. Padahal sudah tulus bertaubat. Padahal sudah tulus apa tadi? Bertaubat. Sudah tulus bertaubat. Begitu dia ngusir perempuan itu, Jibril datang memarahi Nabi Musa. Hai Musa, ada hak apa kamu mengusir orang yang mau bertaubat? Ya Jibril, saya takut akan murka Allah. Ya Jibril, saya takut azab segera turun. Betapa besarnya dosanya perempuan tadi. Saya usir, saya tidak kuat. Saya tidak kuat nahan. Wahai Musa, itu dosa tak seberapa, dosa besarnya perempuan tadi, dibandingkan dosa yang akan terjadi besok. Umatnya Nabi terakhir itu akan jauh lebih besar dosanya daripada perempuan itu. Terperanjatlah Nabi Musa. Yang benar Jibril, masihkah ada dosa yang jauh lebih besar dari wanita tadi itu? Iya. Dosa apakah itu ya Jibril? Besok dosanya umat Nabi terakhir, dosa yang dosa orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, wis krungu adzan pura-pura kupak. Jalan menuju masjid sudah dikasih listrik, pura-pura picak. Dosanya teramat sangat besar, jauh lebih besar daripada perempuan tadi itu. Cari dia, bimbing dalam bertobat. Dicari Nabi Musa, dicari, wis gak ono. Mau dihubungi HP-nya, gak ninggalkan nomor, anjene gak ono. Kuala nang di ruatu, dikenang, pesen nang wong-wong lek ono ya ketemu perempuan ini cirinya ini. Tolong ya kasih tahu saya ya. Bingung Nabi Musa mencari. Seharian mencari, ketemulah perempuan tadi itu masih dalam keadaan sujud, memohon ampun kepada Allah. Dia sudah hampir putus asa. Kalau nabinya saja menolak aku, bagaimana aku? Terus kepikiran di benaknya. Akhirnya ketemu, bangunlah nduk, kata Nabi Musa. Rungu suarane Nabi Musa, bangun dia. Doakan aku, mohonkan aku ampunan wahai Nabi. Iya. Ayo kita doa bersama. Nah, ini tulus ikhlas dalam bertaubatnya perempuan tadi itu, Pak. Begitu dahsyat besarnya dosanya itu. Ya, didoain oleh Nabi Musa. Habis doa, sedo perempuan itu meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Itu melakukan dosa besar, tapi kata malaikat Jibril jauh lebih besar dosanya, gak sembah. Ya Allah. Makanya anak-anak kita didik, muru auladakum, perintahlah sholat anak-anakmu. Muru auladakum bisalah, perintahlah sholat anak-anakmu. Wawah sabak sanawat, ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhu faida
balagha asra sanawat. Tapi pukullah, berilah sanksi ketika dia sudah umur 10 tahun kok gak sembahyang, berilah sanksi. Maksudnya pukul di sini ya beri sanksi Pak, jangan dipentungi ambek pentungi kunda ya mati. Maksudnya pukullah itu beri sanksi itu sangone dikurangi ya, gontote dikurangi. Itu namanya memberi sanksi kepada anak yang malas sembahyang. Kalau sudah umur berapa tadi? 10. Lek si umur 7 apa? Perintah, sekedar menyuruh. Masa ditinggal oleh rong rakaat isya misalnya pelayon, ya biarin. Kan yang penting cuma menyuruh. Ya, sambil diajari menyuruh lagi, sambil diajari menyuruh lagi. Tapi lek wis umur 10 jak cemacem. Tak jewer. Ya, itu kurang sedikit Pak. Yang keenam, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah lah semata yang maha pengampun bagi orang yang berbuat maksiat kemudian bertaubat lalu istighfar. Tauhid ini pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraih ampunan Allah. Jadi tauhidnya diperbagus, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat, ya, menyesal betapapun berapapun banyak dosanya, karena kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kula panjenengan. Amin. Ada yang bertanya? Satu atau dua sudah berbunyi itu. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan Bapak. Silakan. Kemarin itu ada tanya gini. Acung kan? Oh ya, silakan. Waktunya habis. Bukan pertanyaan itu. Baiklah. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur, sehat walafiat lahir batinnya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, solihin solihat putra putrine, min ahlil jannah, bersama-sama besok di surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah mau ke surga tidak sendirian, tapi zumara, rombongan. Rombongan nurut takwa masuk ngono besok. Enggak mungkin Pak Rozak, ayo besok, enggak ngono. Pak Ahmad, enggak. Pak Junaidi masuk, enggak gitu. Pak Dullah, gak ono malaikat sik pipis. Loh gak mari-mari kok. Besok itu dipanggil secara rombongan. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bede selopon anyone seborang sakay bengkong ya sarana sakalangkong seborana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.